Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibras Adila Ramadhania Rusefa. Biasa dipanggil Nibras. Kali ini saya sedang menempuh uh, pendidikan di salah satu jurusan di Universitas Andalas, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan satu topik bahasan yang akan saya bahas nanti, yaitu mengenai pentingnya komunikasi nonverbal. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu dulu komunikasi nonverbal itu apa. Di komunikasi nonverbal itu adalah salah satu bentuk cara menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat atau menggunakan lambang-lambang verbal atau simbol-simbol verbal yang digantikan tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal ini dilakukan secara spontan dan komunikasi nonverbal juga memberikan arti penting untuk jalannya komunikasi. Nah, kenapa sih saya mengambil satu topik bahasan komunikasi nonverbal ini? Dalam berkomunikasi, itu tuh tidak selalu melulu mengenai verbal atau dengan kata-kata. Itu juga mengenai bagaimana kita mengekspresikan diri kita melalui simbol-simbol nonverbal ataupun lambang-lambang nonverbal. Nah, jadi nonverbal ini bisa dikatakan nggak menggunakan kata-kata gitu. Jadi kita hanya memperlihatkan gestur, terus banyak hal yang dapat dilihat di nonverbal ini. Kemudian tadi udah menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Nah, apa sih fungsi dari komunikasi nonverbal ini sendiri? Jadi fungsi utama komunikasi nonverbal adalah untuk menyampaikan makna melalui penguatan, mengganti lambang-lambang verbal. Komunikasi nonverbal juga digunakan untuk mensugesti orang lain dan mengatur alur pembicaraan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya komunikasi nonverbal ini bisa digunakan untuk mensugesti orang lain. Kenapa? Karena nonverbal ini menggunakan lebih kuatnya itu kenanya itu di emosional kita gitu loh, dengan memperlihatkan misalnya mimik wajah kita ataupun muka kita ketika berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya mengatur, kan tadi juga dijelaskan fungsi komunikasi nonverbal mengatur alur pembicaraan. Nah, kok bisa sih mengatur alur pembicaraan gitu? Misalkan nih, saya sedang dua teman saya, kemudian saya mengatakan hal yang tidak sepatutnya dikatakan di salah satu teman saya. Nah, teman saya yang lain ini satu ini bakal memperlihatkan gestur ataupun bermain mukanya kayak gini atau enggak, mensiniskan mukanya, memberikan kode kepada saya agar memberhentikan pembicaraan itu. Nah, kenapa komunikasi nonverbal dapat mengatur alur pembicaraan? Karena contoh kasus yang telah saya berikan tadi. Nah, ada juga nih, ada beberapa fungsi spesifik nonverbal antara lain yaitu repetisi. Komunikator dapat memberi isyarat dengan bahasa tubuh atau simbol lain untuk memberikan kejelasan informasi yang mungkin belum dipahami penerima pesan, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan dan juga dipahami oleh komunikan atau penerima pesan. Nah, sudah jelas ya, jadi repetisi ini untuk memberikan isyarat atau simbol-simbol nonverbal itu dengan pengulangan. Nah, kemudian ada substitusi. Komunikasi nonverbal dapat memperjelas suatu informasi yang belum bisa dipahami komunikan. Komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai penjelas dengan cara mengganti dengan bahasa isyarat atau gerak tubuh lainnya. Nah, jadi bisa juga kita simpulkan bahwasannya fungsi komunikasi nonverbal itu menggantikan komunikasi verbal. Misalnya kalau kita nggak menerima ataupun kurang setuju dengan sesuatu hal, maka kita akan menggelengkan kepala spontan. Dan juga begitu sebaliknya, misalnya kita mengiyakan sesuatu, maka kita akan menganggukkan kepala. Kemudian ada asentuasi, yaitu sebagai penegas pesan verbal kepada komunikan. Bisa disebut juga suatu hal yang menjadi inti dalam suatu pesan verbal. Jadi dalam fungsi ini
Simbol nonverbal juga berfungsi sebagai penegas pesan-pesan verbal kepada komunikan. Jadi fungsinya itu melengkapi lah, sebagai pelengkap dan juga penegas dari komunikasi verbal yang telah dilakukan. Ada jenis-jenis dari nonverbal, komunikasi nonverbal dulu. Yang pertama itu tuh ada sentuhan. Misalnya ya, teman saya sedang dilanda musibah, maka saya akan menyemangatinya dengan menepuk bahunya, terus memberikan semangat dengan menepuk-nepuk gitu. Kemudian ada komunikasi objek tersebut. Nah, biasanya komunikasi objek ini berdasarkan apa yang kita gunakan, berdasarkan objek yang kita sedang gunakan gitu tuh, apa yang terlihat oleh komunikator ataupun komunikan mengenai lawan bicaranya gitu. Misalkan saya sedang terburu-buru menuju ke kelas, maka baju yang saya gunakan pastinya tidak begitu rapi dibanding dengan saya tidak telat gitu tuh, karena saya sudah mempersiapkan dari penampilan saya. Kemudian ada kronemik. Kronemik merupakan komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan waktu. Nah, kalau misalnya kronemik ini bisa dikatakan juga nih contohnya, misalnya dalam sebuah acara saya selalu datang lebih awal gitu. Nah, bisa disimpulkan juga bahwasannya saya adalah orang yang disiplin terhadap waktu gitu. Kemudian ada prosemik. Contohkan juga itu kalau misalnya kita sedang ada sentimen atau ada bermusuhan dengan salah satu teman kita, kadang kita akan menjaga jarak dengannya gitu. Baik dari mau ngobrol sama dia, pasti itu kan kita jaga jarak, nggak mungkin sedekat waktu kita relasinya itu baik gitu. Kemudian ada jenis lainnya, yaitu kinestetik, gerakan tubuh yang digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Ini juga udah dijelasin tadi. Misalkan kalau misalnya kita mengiyakan sesuatu, itu kita mengangguk, dan lain sebagainya. Kemudian ada lingkungan. Misalnya kalau kita berada di suatu pentas seni atau konser ataupun segala macam gitu ya, mengandung simbol nonverbal juga. Misalkan ketika lagunya sedang sedih atau pembawaannya sedang sedih, maka cahayanya itu gelap. Kemudian ada vokalik. Nah, vokalik ini adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Kalau misalkan vokalik ini cukup hampir sama dengan verbal, namun mungkin dalam penyampaiannya itu sedikit berbeda. Misalkan saya sedang mengucapkan sesuatu kepada orang tua, maka saya akan lebih menunduk dan lain sebagainya. Begitupun dengan orang lain, mungkin cara saya berbicara itu ataupun ucapan saya itu tuh berbeda gitu. Kita lanjut ke aplikasi simbol nonverbal. Unsur-unsur yang dapat kita gunakan ketika kita sedang menjadi pembicara atau public speaker. Gitu. Yang pertama adanya tersenyum. Nah, ketika kita tersenyum, audiens akan percaya pada pembicaranya. Nah, ini dapat kita lakukan dalam membangun chemistry dan citra kita sebagai pembicara. Nah, sebelum memulai speech kita, sebelum memulai pidato kita, lebih baiknya kita membangun chemistry kita, membangun citra kita yang baik kepada audiens dengan apa? Dengan tersenyum kepada audiens. Nah, itu kita akan membangun citra, wah kita itu ramah nih, wah kita itu orangnya tuh yang gembira, happy gitu tuh. Kalau misalkan kita ketemu dengan audiens, jadi audiens itu juga percaya kepada pembicaranya. Nah, yang kedua ada kontak mata. Seorang pembicara harus bisa memainkan kontak matanya pada audiens. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak memainkan kontak mata atau nggak fokus kepada audiens atau mata kita kemana-mana, jadi kesannya kita sebagai pembicara itu nggak kredibel gitu sama apa yang sudah kita bawakan gitu. Jadi kontak mata ini penting banget agar audiens itu juga perhatian juga ke kita, perhatian kepada terhadap materi yang kita bawa juga gitu.
Kemudian ada gestur tubuh. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa bergerak sedikit pun akan sangat membosankan dan kadang dianggap orang yang aneh. Ya benar banget. Jadi gestur tubuh, gerak tubuh ini memiliki arti yang penting gitu tuh dalam sebuah public speaking, dalam sebuah pidato. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cenderung terpaku diam begini aja, itu kan kesannya lebih monoton dan tidak asik gitu. Untuk ya nggak ada unsur bermaknanya lah dari pembicaraan itu. Jadinya audiens kita kadang mudah apa ya ter ter mudah teralihkan lah perhatiannya. Kemudian ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh yang dapat kita lihat saat berkomunikasi dengan orang lain, misalnya ketika komunikator menyampaikan pesan, komunikan melihat-lihat ke arah lain, cenderung menunjukkan ketidaksukaan terhadap topik pembicaraan. Nah, bahasa tubuh ini juga hampir sama dengan gestur, tapi bahasa tubuh ini memiliki arti-arti tersendiri. Nah, misalkan kalau misalnya audiens kita udah mulai melihat selain ke arah kita, melihat ke lain ke arah ke arah pembicara, maka itu dia udah menunjukkan bahwasannya dia nggak suka dengan topik ataupun pembicaranya yang kurang bisa menunjukkan atau menonjolkan gitu dirinya dan juga membawakan materi itu dengan baik. Nah, jadi sebagai pembicara atau public speaker, maka kita tuh harus memperhatikan apa ya simbol-simbol nonverbal tadi. Komunikasi nonverbal ini mengambil peranan yang penting juga bagi jalannya pidato kita, dari tersenyum, kontak mata, disebut bahasa tubuh, itu tuh semua penting gitu. Mungkin selain ini juga banyak gitu. Kemudian, nah ada beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi nonverbal kita. Nah, yang pertama itu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang tersebut. Lah, kenapa? Kan ini kan nonverbal kaitannya kok bisa tersangkut pautnya sama apa yang dikatakan. Nah, dikatakan kan itu verbal. Enggak juga. Jadi kadang komunikasi verbal itu kan juga melibatkan komunikasi non-verbal. Ada simbol-simbol non-verbal yang terkandung di pembicaraan tersebut. Nah, jadi kita harus memperhatikan nih. Sebenarnya mau dari komunikator ataupun komikan itu harus bisa menunjukkan rasa respect-nya, menunjukkan rasa hormatnya dengan sesama pembicara gitu, dengan memperhatikannya gitu. Kalau misalnya kita nggak memperhatikan, ya otomatis relasi ataupun kita sebagai pembicara ataupun pendengar itu kita gagal gitu. Nah, makanya itu untuk meningkatkan komunikasi nonverbal kita perlu memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh komunikator. Nah, yang kedua adalah pertahankan kontak mata yang nyaman. Nah, kontak mata itu bukan sekedar menatap. Nah, bedakan antara kontak mata dengan menatap lah. Kalau menatap kan bisa juga kan kosong. Nah, kalau kontak mata ini kita tuh benar-benar perhatian gitu, benar-benar perhatian dan juga tahu gitu apa yang dia katakan sebenarnya, bukan hanya sekedar menatap mata kosong gitu ya. Kayaknya itu bukan. Jadi kontak mata kita harus kejaga juga gitu. Jadi chemistry kita sebagai pembicara dan juga pendengar itu baik gitu. Yang ketiga adalah jangan menyimpulkan dengan cepat. Nah, terkadang ini nih yang selalu terjadi sama kita gitu. Kadang-kadang kita itu menggunakan, sekarang kan sering ya kita menggunakan komunikasi nonverbal tuh ya tidak dipungkiri juga ya kita sering menggunakannya. Terkadang ada miss-nya gitu, ada kesalahan-kesalahan ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal ini. Kenapa? Karena kita itu menyimpulkannya itu dengan cepat gitu. Apa ya kalau misalnya bahasanya itu judgmental ya, itulah pokoknya. Jadinya istilahnya oh dia ini nggak suka sama saya, padahal kan sebenarnya tidak. Nih contohnya nih yang sering terjadi itu karena komunikasi nonverbal juga ya. Kadang kita berteman sama seseorang, nah teman tersebut sedang di satu ruangan sama kita. Nah dia itu sebenarnya orang ceria gitu, sebenarnya orang-orang ceria, selalu ngobrol dengan kita. Nah suatu saat dia itu diam terus, harian gitu, diam terus. Nah, kadang kita tuh sebagai teman menyimpulkannya dengan cepat, ini marahan nih pasti sama aku gitu. Nah, dia marahan kok bisa ya? Nah, gimana nih? Jadi kita akan enggan gitu memulai percakapan sama dia gitu. Sebenarnya kan nggak semuanya kalau misalkan orang-orang yang sebenarnya ceria terus dia diam itu marahan sama orang, atau mungkin sebenarnya dia sedang mengalami musibah ataupun ya sedang tidak enak.
badan ataupun bad mood gitu kan, perlu waktu sendiri gitu. Jadi jangan menyimpulkan dengan cepat karena ini tuh bisa merusak relasi yang sudah dibangun antara komunikan dan juga komunikator. Nah, yang terakhir adalah hindari gelisah. Nah, ini tuh hampir sama dengan kasus yang tadi, yaitu kita selalu overthinking nih sama sesuatu, sama komunikasi nonverbal yang kita lihat secara mata gamblang kita aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu gimana, langsung menyimpulkan dengan cepat. Jadi hindari deh overthinking ataupun gelisah. Nah, untuk memake sure kan hal-hal tersebut, mending kita langsung berkomunikasi dengan orang yang kita anggap oh dia marah nih gitu, mending kita langsung tanyakan aja, jangan langsung mengambil kesimpulan oh dia marah nih. Jadi nggak kayak gitu caranya. Nah, jadi itu hal-hal yang harus kita harus kita terapkan di kehidupan kita, dan juga cara agar kita itu bisa memaksimalkan komunikasi nonverbal kita, meningkatkan komunikasi nonverbal kita. Nah, seberapa penting sih komunikasi nonverbal ini? Penting banget. Hampir keseluruhan komunikasi kita pasti itu, komunikasi verbal kita pasti dibarengi dengan komunikasi nonverbal. Bahkan di dalam beberapa percakapan kita melakukan komunikasi nonverbal ini secara spontan gitu tuh, nggak perlu dengan memikirkan, spontan aja gitu tuh. Karena memang hal ini sebagai pendukung, dan juga tadi juga udah dijelasin juga fungsi-fungsinya, bahwasanya komunikasi nonverbal ini bisa substitusi ataupun repetisi dan lain sebagainya. Nah, mungkin lagi di materinya. Nah, mungkin itu aja materi ataupun bahasan yang dapat saya bawa. Mungkin ada kekurangan, banyak banget kekurangan yang saya bawakan kali ini, ataupun kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada yang miss sedikit, mohon dimaklumi ya, karena saya juga manusia ya, yang benar hanyalah yang di atas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.